Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, akhir-akhir ini kita agak jarang bikin video karena ada suatu kesibukan, ya karena ada rezeki dari Allah berupa sebuah musola. Jadi kita dinobatkan oleh saudara-saudara kita sebagai seksi dakwah, sekaligus memberikan wejangan-wejangan setiap sudah subuh. Jadi kitab Quran itu dibaca, diterjemahkan, diuraikan dalam bentuk versi ilmu tasawuf. Ya hampir 3 bulan aktif di dalam hal seperti itu. Nah, namun ya gimana ya, ada beberapa WA, ya ada teleponan juga. Saudara-saudara kita sempat bertanya, kenapa Pak Abu Fikri tidak bikin video lagi? Ya jawabnya begitu. Tapi tadi pagi, ya sekarang tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari tahun 2025, hari Jumat ya. Tadi kita coba untuk memvideokan hasil daripada ceramah kita, uraian kita di musola tadi. Jadi dibaca, Qurannya dibaca, diterjemahkan, kemudian kita uraikan dalam versi kajian tasawuf. Nah, kali ini kita hendak berbicara tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, yaitu tentang 99 nama-nama Allah yang indah, yang bagus. Jadi kita lihat dalam surat Al-A'raf ya, surat nomor 7 ayat 180 yang bunyinya begini, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Jadi pada ayat itu mengatakan bahwa bagi Allah ada asmaul husna atau nama-nama yang baik. Nah, maka berdoalah kamu dengan nama-nama yang baik itu. Itu bahasanya seperti itu. Nah, berdasarkan ini pula lah kenapa ibu-ibu, para majelis taklim rame-rame menghafal Asmaul Husna itu. Karena hadis Nabi yang mengatakan Allah itu memiliki 99 nama. 100 dikurang 1. Nah, barang siapa yang menghafal nama-nama itu, maka sorgalah bagi dia. Nah, maka sekarang dinyanyi-nyanyikan, disenandungkan, dihafal rame-rame, supaya kita mendapatkan surga di sisi Allah dengan cara kita mengenal dan menyebut nama-nama itu. Oke, itu tidak ada yang salah. Semuanya bagus dan benar. Tetapi karena kita sudah masuk ke tingkat yang lain, kita perlu menguraikan ini dengan baik dan benar. Supaya dia berbuah, supaya dia menghasilkan manfaat dalam hidup kita. Baik hari ini hingga nanti seketika kita kembali kepada Tuhan. Nah, jadi di situ ada kalimat yang biasa kita dengar ya. Seperti walillahi. Dan bagi Allah Asmaul Husna. Jadi 99 nama itu nama Allah. Tapi ada pada dia yang bagi Allah. Nah, siapa itu bagi Allah? Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Fatihah atau surat pembuka, di situ ada informasi. Alhamdulillahi. Nah, itu dia. Jadi alhamdulillah itu adalah bagi Allah. Segala puji, kesempurnaan dia itu bagi Allah. Dia pengasih, dia penyayang. Dipertuang agung oleh Allah atas alam semesta. Dialah sifat Allah. Dialah wujud serta Allah. Dialah Rasulullah. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada dia inilah nyata nama-nama Allah. Pada dia inilah nyata sifat-sifat Allah.
Makanya fad'uhu biha. Maka berdoalah kamu kepadanya dengan nama-nama tadi. Jadi berdoa itu artinya memintalah kepada Allah melalui dia, yang bagi Allah tadi dengan menggunakan nama-nama tadi. Jadi apakah maksudnya itu Pak Abu, sebelum kita berdoa kita menyebut nama? Ya boleh juga. Karena kita juga sering seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru masuk Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi, ya Qahar, Jabar, Mutakabbir, ya la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, ya Razik, ya Fatah, ya Alim, ya la ilaha illa anta. Artinya saya juga menggunakan itu. Jadi di dalam doa itu masuklah Asmaul Husna. Berdoa kepada Allah, wujudnya adalah beliau tadi, dengan Asmaul Husna. Itu akan cepat sampai, saudaraku. Akan cepat terkabul. Nah, yang jadi masalah adalah kapasitas kita untuk membahas itu berbeda dengan kapasitas ibu-ibu pada majelis taklim. Nah, kalau ibu-ibu itu kan begitu dia hafalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan seterusnya itu. Akhirnya mereka hafal. Nah, seketika berdoa mereka menyebut nama-nama itu seperti yang saya katakan tadi. Tapi bagaimana pahamnya Pak Abu? Nah, pahamnya beda dengan apa yang dipahami oleh ibu-ibu majelis taklim kita tadi. Beda. Apa maksudnya? Nah, mari kita kaji. Pada Allah itu ada sifat. Tidak nyata sifat itu melainkan ada ianya pada Muhammad. Sudah? Nah, pada Allah itu ada 99 nama. Tidak nyata nama itu kecuali pada nama yang satu. Siapa dia? Siapa? Muhammad. Jadi Muhammad itulah nama yang ke-100. Sifat Allah tidak nyata melainkan nyata pada Muhammad. Allah punya 99 nama, tidak nyata melainkan nyata pada ia di nama yang ke-100. Itulah Muhammad. Jadi pada Muhammad ini ada sifat Allah, pada Muhammad ini ada Asmaul Husna daripada nama-nama Allah itu. Nah, setelah kita tahu bahwa Allah itu asalnya sifat. Sifat itu asalnya diri kita itu adalah diri. If'al itu asalnya diri kita. Maka jelas ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya Rasul berkata, Ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, sedangkan si mukmin itu, si roh itu, diri sebenar diri itu, diri kamu itu dari aku, kata beliau. Nah, dari uraian ini jelas kalau hubungan kita dengan Muhammad adalah hubungan ayah dan anak. Seperti dikatakan oleh beliau, Ana abal arwah wa Adam abal bashar. Aku bapak semua ruh. Kalau Adam adalah bapak semua tubuh. Kenapa? Karena aku berasal pada Allah, daripadaku semua itu muncul. Sedangkan Adam terbuat dari tanah, maka tubuh kita, badan kita, jasad kita juga dari tanah, tapi sifatnya saripati. Itu spermatozoa. Itu saudara. Nah, jadi berdasarkan informasi ini, sifat Allah ada di Muhammad, nama Allah ada di Muhammad, dan sifat Muhammad ada di kita, nama di Muhammad ada di kita. Ternyata sifat itu ada di sini juga. Bunyinya Sidik Amanat Tapi Fatana. Nama Allah ada juga di sini. Bunyinya 99 tadi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabar, seterusnya itu ada di sini. Nah,
Jadi kita dimintakan oleh Allah supaya kita berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Muhammad dengan menggunakan nama-nama tadi. Asmaul Husna itu. Supaya apa? Supaya lancar. Supaya mulus, supaya tercapai apa yang kita maksud. Apakah dengan cara itu diucapkan Pak Abu Fikri? Boleh. Boleh, seperti yang saya katakan tadi. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya La ilaha illa anta, boleh. Tetapi sejatinya bukan begitu. Apa sejatinya? Nah, nama itu tidak hanya diketahui, tidak hanya disebut, tetapi dinyatakan ia dalam bentuk suara kata perbuatan kita. Itu baru masuk. Misal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, artinya pengasih dan penyayang. Nah, nyatakanlah di dalam diri kita ini, dari dalam hati kita yang paling dalam ini, sifat kasih, sifat sayang. Apa contohnya? Suka mengasihi orang, suka memberi orang, suka menolong orang. Kalau perlu kita tolong orang dengan materi, tidak mampu menolong dengan materi, tolong orang itu dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, tolong dengan pemikiran. Tidak mampu dengan pemikiran, tolong dibantu orang dengan doa. Di situ saja tidak ada kebencian, iri dengki, keinginan kita membinasakan orang, tidak ada. Itu maksudnya. Kemudian Rahim, sayang. Munculkan dalam diri kita itu rasa sayang kepada siapapun. Kepada langit kita sayang, kepada bumi kita sayang, kepada isi langit dan bumi kita sayang, kepada laut sayang, kepada danau sayang, kepada sungai sayang, kepada hewan sayang, kepada tumbuh-tumbuhan sayang, dan seterusnya. Bagaimana cara kita menyalurkan rasa sayang itu? Tentu sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing. Intinya kita tidak menodai rasa mereka. Kita tidak mau mengecewakan mereka. Karena langit dan bumi serta isinya itu sudah mengabdi kepada kita. Sedangkan kita mengabdi kepada Allah. Kan pernah saya ceritakan dulu tuh. Seketika amanah itu diserahkan kepada langit, langit menolak. Kepada bumi, bumi menolak. Kepada gunung, itu pun juga menolak. Termasuk pada isi-isinya, menolak semua. Nah, seketika ditawarkan kepada manusia, maka manusia itu menerima. Apa kata Allah? Dasar manusia itu zolim, bodoh. Nah, bukan karena dia menerima amanah itu bodoh, tetapi tidak melaksanakan amanah itu dia bodoh, zolim. Kenapa dikatakan begitu? Nah, seketika isi amanah itu dibuka, apa isinya? Menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah, sehingga tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Rasul, tidak nyata Rasul, menyata ianya pada roh kita. Tidak nyata roh kita, melainkan nyata ia pada fisik kita. Artinya amanah itu adalah untuk menyatakan Allah dan Rasul di alam semesta. Maka nyatalah Allah dan Rasul itu. Akhirnya apa? Ya, kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul. Dalam artian jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Satu kesatuan antara Allah, Rasul kita. Betapa agung, betapa mulia. Dan langit pengen juga, bumi pengen juga, gunung pengen juga. Dia ingin mengambil kembali amanah itu. Tetapi terlanjur sudah, karena mereka menolak. Alasannya karena tidak mampu mengemban, padahal belum dibuka. Nah, singkat cerita, langit dan bumi beserta isinya meminta kepada Allah amanah itu diberikan kembali kepada mereka. Kata Allah, tidak bisa. Sudah diterima oleh manusia. Hanya saja, kalau kamu ingin mendekatkan diri kepada aku, kepada Rasulku, ya tidak usah langsung lagi. Cukup kamu mengabdi kepada manusia, ya. Cukup kamu mengabdi kepada manusia, karena manusia itu mengabdi kepada aku dan Rasulku. Itu sudah sampai. Nah, apa itu mengabdi? Apa itu menyembah? Nah, mereka manusia itu menyembah kepada aku.
Rasul sebagai wasilah. Apa itu wasilah? Perantara. Artinya, kita kan banyak salah nih. Banyak keliru nih mengartikan menyembah tadi. Kita kira menyembah itu adalah sholat. Padahal sholat dengan menyembah itu beda. Makanya kita lihat surat Toha ayat 14. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budi wa qimis sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Di dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Itu surat Toha ayat 14. Nah, semua kita hampir mengatakan bahwa yang ngomong itu adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali akulah dianya. Padahal Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa. Tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan sesuatunya. Lalu siapa dia? Nah, dia itulah sifatnya Allah. Wujud serta Allah. Itulah Rasulullah. Bernama ia dengan nama Muhammad. Ingat, Muhammad yang saya katakan ini bukan Muhammad Nabi, bukan Muhammad bin Abdullah yang lahir tahun 571, bukan. Tapi Muhammad sifatnya Allah, Muhammad wujud serta Allah, Muhammad utusan Allah, yang nantinya ia ada dalam dada Nabi Muhammad, orang Arab. Itu saudara. Nah, jadi yang ngomong itu adalah beliau. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Bukan berarti beliau mengatakan dirinya Tuhan. Tapi dia mengatakan kata Allah. Menyampaikan pesan Allah. Seperti yang tertulis pada surat Toha ayat 14 tadi. Kan kita tahu. Muhammad ini satu dengan Allah tidak bisa dibedakan. Artinya apa yang disuarakan Allah, apa yang dikatakan Allah, apa yang disampaikan oleh Allah. Itu ada di beliau dan tidak ditambah, tidak dikurangkan. Sama persis. Di sini dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Nah, kemudian dia satu dengan Allah, tidak pula bisa dipisahkan. Karena kalau Allah ingin bersuara, berkata kepada kita itu tidak mungkin. Harus melalui Rasul. Rasul sebagai wasilahnya maksud saya. Itu juga tidak mungkin. Makanya Rasul dikasih tubuh, dikasih badan, dikasih casing. Nah, tubuh, badan, jasad, casing inilah yang disebut dengan Nabi. Dia lahir tahun 571 di kota Mekah. Dia anak Abdullah, dia anak Aminah. Itu saudaraku. Nah, jadi yang bersuara berkata mengatakan aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali akulah dianya, itu adalah sifat Allah, wujud serta Allah itu adalah Rasulullah yang mengatakan itu kepada Musa waktu itu. Buktinya ada kalimat wa aqimis sholah li zikri. Kamu dirikan sholat, kamu adakan hubungan dengan Allah dan Rasul. Di dalamnya itu yang kamu ingat adalah aku. Aku di sini adalah Muhammad tadi. Waktu itu dia berwujud. Dia bertubuh, berbadan, berjasad. Diingat oleh Musa bentuk dan rupanya. Itu saudaraku. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semua sudah pernah bertemu dengan Rasul. Semuanya sudah bertemu dengan Muhammad. Tapi bentuk dan rupa yang berbeda-beda sesuai dengan zaman pada saat itu. Nah, terakhir di tahun 571 beliau muncul lagi secara terang-terangan. Beliau lahir tanggal hari Senin ya, 12 Rabiul Awal tahun 571. Itu saudaraku. Nah, kita harus menyembah Allah. Tidak nyata Allah melainkan Rasul. Bukan sholat. Kalau sholat lain lagi. Sholat itu menghubungkan rasa diri. Apa itu menyembah? Menyembah adalah menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah yang tidak nyata. Ia melainkan nyata pada Rasul. Yang tidak nyata pada Rasul melainkan nyata pada Nabi. Itu makanya kitab Quran, hadis sering kita jadikan pedoman. Untuk apa? Untuk menyembah tadi. Nah, sayang 1000 kali sayang saya katakan, penyembahan itu diartikan orang sholat. Padahal menyembah itu artinya melaksanakan semua perintahnya. 1. Menjauhi semua larangannya. 2. Mencontoh semua perbuatannya. 3. Kemudian pergi kalau disuruhnya. 4. Kemudian lagi datang kalau dipanggilnya. 5. Terakhir diam kalau ada ilmu daripada dia. Itulah menyembah. Itu hanya bisa kita yang melakukan kepada Allah melalui Rasulullah sebagai wasilah. Langit tidak bisa. Bumi tidak bisa, gunung tidak bisa, laut, danau, sungai, hewan, biji-bijian macam-macam tidak bisa.
Kenapa? Karena sudah ditawarkan tadi, mereka menolak. Akhirnya mereka mengabdi kepada kita, kita mengabdi kepada Allah. Mereka menyembah kepada kita, kita menyembah kepada Allah. Dalam artian menyembah di sini adalah mereka taat dan tunduk dan patuh kepada kita untuk dimanfaatkan demi membangun jasad jisim kita ini. Ya, untuk menjadikan baju kita ini. Dan semuanya, fasilitas kita bermula dari mereka. Langit dan bumi beserta isi-isinya, saudaraku. Gitu. Nah, itulah akibatnya daripada penolakan amanah yang tadinya yang sudah Allah tawarkan kepada langit dan bumi beserta isinya tadi. Lalu itu semuanya kita tampung. Itu tadi. Nah, kembali kepada Asmaul Husna tadi. Jadi kalau kita ingin berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Muhammad, ya dengan Asmaul Husna. Dengan sifat Rahman dan Rahim. Bukan ucapan. Kalau ucapan ya berbui-bui kita mengucap, tidak akan ada kepastian untuk masuk surga. Tidak ada kepastian untuk kita merasakan tentram, tenang dalam jiwa kita. Tidak ada jaminan. Buktinya banyak orang yang rajin menghafal Asmaul Husna, menghafal nama-nama Tuhan tadi. Tapi tetap juga persoalannya ada. Kebencian pada orang ada. Iri dengki ada. Menghasut ada, pembohong ada. Semuanya neraka itu. Semuanya memberikan panas rasa diri. Semuanya menyiksa. Karena adalah perbuatan maksiat. Jadi barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, yang ianya jumlah ber-99, ia ada pada satu nama yaitu Muhammad tadi. Muhammad itu rasa dirinya ada di kita juga. Makanya realisasikanlah ke-99 sifat tadi. Jangankan 99, 2 saja sudah cukup membawa kita kepada surga. Pertama, Rahman, yang kedua Rahim. Pertama kasih, yang kedua sayang. Memberi, membantu, mengasih dan menolong. Menyayang artinya tidak membenci, selalu merawat, menjaga dan memberikan kebaikan-kebaikan pada siapapun. Baik pada langit, bumi, gunung, hewan, laut, danau dan semuanya itu. Tentu dengan cara etika dan akhlak masing-masing. Gitu saudaraku. Nah, jadi itulah. Kita menyebut nama itu Rahman, kita menyebut nama itu Rahim, maka kita realisasikan dia. Kita nyatakan dalam bentuk suara, kata, dan perbuatan. Itu baru benar. Surgalah bagi dia. Banyak nama-nama itu, banyak. Ya, banyak. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, mungkin itu saja penjelasan yang saya sampaikan untuk pembuka video kita saat ini. Karena selama ini sudah banyak liburnya, sudah banyak off-nya. Sampai ada mengatakan, apakah tidak buat video lagi Pak Abu? Saya bilang, insya Allah masih. Itu, masih. Nah, namun di sini saya selipkan sedikit jawaban daripada pertanyaan ya. Salah seorang Abu Fikri Lovers tentang Baitullah itu segi 5. Ya, Baitullah itu segi 5. Rumah Allah itu segi 5. Artinya ada bentuknya. Segi 5. Sejatinya rumah Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tempat Allah bersemayam itu. Dialah sifat, dialah wujud serta Allah, dialah Muhammad. Yang berbentuk berupa dalam bentuk segi 5 adalah namanya beliau. Mim, Ha, Mim, Dal. Muhammad. Mim, Ha, Mim, Dal. Lah, itu kan 4 Pak Abu. Itu kan 4. Nah, itu asalnya adalah Alhamdu. Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. Jadi kalau sudah berbicara Baitullah itu dah segi 5. Dia menunjuk pada bentuk dan rupa daripada nama itu sendiri. Yang terdiri dia daripada Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. Ada dia pada tubuh dan jasad, yaitu Muhammad. Mim, Ha, Mim, Dal. Muhammad itu sebenarnya 5 huruf.
Karena di mim yang kedua itu ada tasjidnya, artinya double. Jadi kalau Baitullah itu segi 5, dia menunjuk kepada Muhammad, saudaraku. Tapi diwakilkan dengan nama beliau yang jumlahnya 5 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdulillah. Atau mim, ha, mim, double, dal. Itu saja sekedar untuk menjawab pertanyaan daripada saudaraku tentang Baitullah itu segi 5. Seginya 5, tapi dia tidak 5. Ada pada nama yang 5 huruf. Itu saudaraku. Oke. Nah, itu saya kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka pertemuan kita. Jadi Asmaul Husna itu, nama-nama Allah yang bagus itu ada 99. Dia tidak nyata, melainkan nyata pada nama yang satu, sehingga 100. Itulah Hamdu, Alhamdu, Ahmad, Muhammad. Di Muhammad lah nyata semua sifat Allah, semua nama Allah. Dan kita turunan Muhammad. Di kita ada sifat Muhammad, ada sifat Allah. Di kita ada nama Muhammad, ada nama Allah. Realisasikanlah itu sebagai bentuk amalan. Perbuatan. Hiasi diri kita. Dari suara, kata, dan perbuatan kita dengan sifat itu dan dengan nama itu. Bukan hanya untuk diomon-omon. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Bukan untuk begitu. Itu awal boleh. Untuk mempopulerasi, untuk melancarkan. Tetapi sejatinya bukan disebut, tapi diamaliyahkan, diperbuat. Sehingga menjadi hasil dan ada hasilnya untuk kita semuanya. Oke. Nah, itu sajalah kira-kira bahasan kita tentang Asmaul Husna. Nama yang indah, jumlahnya 99. Dia ada pada nama yang satu, yaitu Muhammad. Maka jadilah dia 100. Nah, itu saja saudaraku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.